Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kepada teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit ilmu pengetahuan mengenai tentang konsep dasar Mu'jam Al-Arabi guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Fathul Mu'jam yang diambil oleh Bapak Dr. Ahmad Fatoni MPDI. Baik, langsung saja pembahasan kali ini saya awali dari pengertian Mu'jam Al-Arabi. Apa sih Mu'jam Al-Arabi itu? Secara etimologis, Mu'jam berasal dari kalimat ajama yang bermakna samar-samar atau tidak jelas. Ibnu Jini memaparkan dalam kitabnya Sirsina Al-I'rab. Beliau berkata, kalimat ajama dalam bahasa Arab dituju untuk sesuatu yang masih samar. Adapun Mu'jam itu berbentuk isim maf'ul dari fi'il madhi ajama, yang mana salah satu makna dari bentuk tersebut ialah menghilangkan makna asal fi'ilnya, sebagaimana lafadz dalam Mu'jam yang berarti menghilangkan kesamarannya. Adapun makna Mu'jam menurut istilah yang digunakan oleh orang Arab ialah sebuah kitab yang menghimpun sekumpulan kosakata bahasa tertentu dan dilengkapi beberapa penjelasan atau penafsiran makna dengan materi yang sudah diatur sesuai dengan susunan tertentu, baik mengikuti urutan abjad huruf hijaiyah maupun menyesuaikan dengan topik ataupun tema. Atas dasar hal itu, maka tidak heran bahwasanya ada yang mengatakan Mu'jam itu ialah kamus. Bahkan pada masa sekarang lebih populer dengan sebutan kamus ketimbang dengan Mu'jam, karena banyak pengarang dahulu menamakan Mu'jamnya itu dengan sebutan kamus. Meski begitu, pada dasarnya kamus sendiri itu bermakna al-bahr atau al-bahr muhit, yakni laut yang luas. Jadi secara harfiah itu sudah berbeda antara Mu'jam yang bermakna samar-samar, lalu kamus yang bermakna al-bahr atau laut. Akan tetapi dilihat dari istilah dan fungsi tujuannya itu, Mu'jam dan kamus berfungsi sebagai penghapus atau untuk menghilangkan sesuatu hal-hal yang masih samar atau tidak jelas. Kemudian mengenai tentang sejarah perkembangan Mu'jam Al-Arabi. Mu'jam Al-Arabi dalam perjalanan sejarahnya tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan ia memiliki fase-fase atau tahap-tahap dalam perkembangannya. Dan juga ada beberapa faktor serta hal yang mendorong dari kemunculannya. Beberapa faktor yang mendorong kemunculannya ialah adanya kebutuhan bangsa Arab untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran serta keinginan mereka untuk memelihara kitab suci tersebut dari kesalahan ucap maupun dari kesalahan memahami maknanya. Untuk faktor selanjutnya ialah keinginan mereka untuk menjaga eksistensi bahasa mereka dalam bentuk bahasa tulis. Faktor yang lain yakni banyaknya buku-buku tafsir yang terbit pada awal kodifikasi Al-Quran dan hadis tentang gharaib ataupun kata-kata asing. Dengan adanya kebetulan yang demikian, maka timbullah sikap dari bangsa Arab
serta adanya komitmen yang tinggi terhadap pengumpulan bahasa Arab yang akan diwujudkan dalam bentuk tulisan, yang mana bahasa Arab itu melakukan penelitian yang dilakukan terutama di pelosok-pelosok desa, yang mana bahasa di desa tersebut masih murni, belum mengalami perubahan dan belum ada pencampuran dengan bahasa-bahasa asing. Penyusunan mu'jam bahasa Arab sebagai karya linguistik yang komprehensif diawali pada abad ke-2 Hijriah. Ahmad Amin dalam kitabnya Dua Al-Islam menuturkan ada 3 fase yang telah dilalui dalam masa pengumpulan bahasa Arab itu, sehingga kitab mu'jam itu lahir ataupun muncul. Untuk fase yang pertama ialah di mana bahasa tersebut dikumpulkan atas dasar suatu kesepakatan. Artinya seorang ulama pergi ke pelosok desa lalu mendengar kata-kata yang berkenaan tentang sesuatu seperti tentang hujan, tanaman, dan lain-lain. Kemudian semuanya itu dicatat sesuai dengan apa yang didengar tanpa adanya urutan atau sebuah topik tertentu. Kemudian fase yang kedua ialah fase di mana pengumpulan itu berhubungan dengan topik atau tema-tema tertentu. Seperti contohnya kitab Al-Mattar dan kitab Al-Laban dari karya Abu Zaid. Untuk fase yang ketiga, yakni fase pembuatan mu'jam secara sempurna dengan pola tersendiri yang sistematis, sehingga orang yang ingin meneliti makna suatu kata maka ia dapat melihat dari kitab tersebut secara langsung. Kemudian mengenai pembagian mu'jam, ada banyak jenis-jenis ataupun macam-macam mu'jam, yang mana pada tiap jenis ataupun macam jenis mu'jamnya itu menempatkan tempat sesuai dengan ruang lingkupnya masing-masing. Yang pertama, mu'jam Arabi ditinjau dari segi kuantitas. Yakni yang pertama ada kamus eka bahasa, yang kedua ada kamus dwi bahasa, dan yang ketiga ada kamus multi bahasa. Yang selanjutnya mu'jam itu ditinjau dari segi kata, yakni ada mu'jam al-fat dan juga mu'jam al-ma'ani. Lalu mu'jam ditinjau dari segi tema, yakni ada al-mu'jam al-lughawi dan al-mu'jam al-mausu'i serta al-mu'jam al-tarihi. Kemudian ditinjau dari segi materi. Mu'jam tersebut ada mu'jam al-alam dan mu'jam al-khas. Untuk yang terakhir ditinjau dari susunannya. Mu'jam yang ditinjau dari segi susunannya ada mu'jam al-fabai dan juga mu'jam al-maudu'i. Baik, itu tadi sedikit pemaparan serta penjelasan mengenai tentang konsep dasar mu'jam al-Arabi. Kiranya ada informasi-informasi yang masih kurang pas ataupun kurang lengkap dari apa yang saya sampaikan, serta adanya tutur kata ataupun sikap dari saya yang kurang berkenan di hati panjenengan semua, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Akhirul kalam, kafaminni afan ala kulli ahta, syukran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.